Apa rasanya jika kantor Anda berada di dalam air dengan rekan kerja hiu, pari, hingga ribuan ikan lainnya? Di tengah hiruk-pikuk kota, sebuah akuarium raksasa di kota Tangerang Selatan, Banten menjadi ruang kerja para akuaris dan penyelam selama bertahun-tahun lamanya. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Rian Fernando mengajak kita semua merasakan langsung serunya menjaga kehidupan di dalam air. Ini dia. Kalau sampai dia ditaruh di suhu yang panas dia bisa stres. Nah, selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kita akan basah-basahan hari ini. Let's go. Sayap pari melayang anggun, kawanan ikan bergerak seirama. Sementara hiu berputar gagah di tengah akuarium. Pemandangan ini seolah membawa kita ke dasar laut, padahal tersaji di tengah kota. Di balik keindahan itu, para akuaris memikul tanggung jawab besar, memastikan kehidupan bawah laut buatan ini tetap terjaga dari pakan, kualitas air, hingga perawatan satwa. Udah siap dengan petualangan hari ini? Yuk kita mulai! Untuk makanan, ada beberapa jenis ikan yang disiapkan. Salah satunya ikan tongkol. Karena si kepalanya ini udah nggak ada dagingnya, cuma tulang-tulangnya doang, makanya kita harus buang. Jadi kasihan si ikannya kalau cuma ada makan si kepalanya doang karena nggak ada daging-dagingnya. Makanya Ya, bagus makanya dikasih badannya aja. Ya, daging-dagingnya doang baru kita kasih. Harus ikan yang jenis ini atau bisa ikan lain sih, Bang? Jenisnya bisa beda-beda, ada makarel, ada layang, ada kembung. Di dapur makan, lebih dari 1 ton ikan, ratusan kilogram udang, kerang, dan cumi disiapkan setiap hari. Takarannya pun khusus, sesuai kebutuhan, mulai dari hiu besar hingga ikan kecil. Untuk menambah nafsu makan. Harus pakai ini. Ya, baiknya gitu. Kalau yang kapsul juga sama. Nah, kalau yang kapsul ini khusus untuk hiu pari dari kelompok Elasmobranch ya, atau kita sebutnya itu ikan-ikan yang tulang rawan gitu, Mas. Seorang akuaris tak ubahnya seperti koki sekaligus ahli gizi. Mereka memastikan pakan yang diberikan tidak hanya bervariasi, tetapi juga bernutrisi. Nah, ditabur aja sedikit-sedikit. Oke, lanjut, boleh. Nah, kalau misalnya kira-kira udah cukup nih, Mas, udah bisa stop, terus kita coba ratain aja. Ratain aja ya. Setiap hari, pakan segar seperti ikan dan udang diperkaya dengan multivitamin. Cara ini menjadi kunci penting agar para penghuni akuarium termasuk hiu dan pari selalu ada dalam kondisi prima. Oh iya, wanginya kenceng banget ini. Bener nih kayak berasa lagi di dapur nih. Wangi garlic. Lu nyaman. Ternyata bawang putih juga jadi kunci loh. Diolah jadi larutan, aromanya merangsang satwa laut agar lebih lahap menyantap makanan. Saya pun diajak mencoba langsung memberi pakan di kolam karantina, tempat satwa baru maupun tertentu ditempatkan sementara sebelum bergabung ke akuarium utama. Biasa kalau baru datang perlu karantina dulu, kemudian kalau misalnya kita rilis nanti ke Menteng, dia di dalam lock tank ini dulu juga untuk menyesuaikan diri. Tempat ini tak boleh dilewatkan ya, karena jika terabaikan, satwa bisa mengalami stres. Kalau pari stres itu biasanya kelihatan stretch mark. Jadi di atas fin dia, di badan dia tuh kelihatan kayak garis-garis putih gitu, Kak. Itu dia stres tuh kayak gitu. Kalau Terus yang lain? makan, kurang lebih sama sih, ada perubahan warna, tidak nafsu makan. Usai memberi makan satwa di kolam karantina, tibalah waktunya untuk menyapa penghuni utama di main tank. Sebelum masuk, saya harus mengenakan pakaian selam lengkap dulu ya. Jangan lupa sarung tangan. Siap. Safety. Safety. Biar nggak digigit ikan. Bukan digigit, dicium. Cium manja. Cium manja. Au. Maklum, akuarium ini punya kedalaman hingga 7 meter. Cek nih, udah aman tapi udah dari rambut sih nggak ada masuk nih. Aman ya? Aman. Ya, 7 meter. Cukup dalam untuk membuat siapapun merasa benar-benar berada di laut.
Belum mulai kasih makan, saya ke bagian kerjaan tambahan dulu nih. Bersihin gelembung di kapal modifikasi, biar pengunjung bisa melihat keindahan bawah laut dengan jernih dari kursinya. Yang bikin berasa adalah suhunya. Dingin, Rek. Kayak masuk kulkas. Di angka 24 derajat Celcius, suhu akuarium utama terasa pas untuk satwa laut. Namun bagi saya yang baru menyelam, dinginnya masih menyisakan rasa menggigit di kulit. Yang merah buat ngisi udara, yang putih buat ngebuang. Oh, putih yang buang ya? Iya. Kalau yang putih ngebuangnya posisinya ke atas. Ini ya? Iya, jadi saat buang posisi ke atas, saat ngisi bebas mau ke bawah atau ke atas. Sudah siap untuk turun? Kalau untuk naik, ini kodenya. Abang bisa kode aku untuk naik. Ya. Tapi kalau abang ada problem seperti kuping abang sakit atau masker abang kemasukan air, abang bisa kode aku di sini. Oke. Jadi biar aku bisa bantu buat naik ke atas. FYI dulu, akuarium di sini macam-macam bentuknya. Ada yang tinggi, ada yang mungil, sampai yang gede banget dengan terowongan kaca. Penghuninya lebih dari 22.000 satwa laut dari 250-an jenis. Di akuarium paling besar, ikan Kashmira alias Blue Stripe Snapper jadi yang paling banyak. Sebentar, ada pari yang menyapa saya. Loh, tiba-tiba muncul hiu. Tenang saja, hiunya gak galak kok. Dia cuma mengincar ikan yang saya bawa. Wah, kamu lapar ya? Ini ikan hiu buto atau nurse shark. Tebak, seberapa besar dia? Hampir 3 meter. Wah, lebih besar dari saya ya. Ayo, makan yang banyak. Ember pertama habis, penyu sisik menyambar perhatian saya. Besarnya bikin takjub, tapi ikannya habis duluan. Tenang, saya bakal kembali ya. Di sini, pemberian pakan dilakukan beberapa kali sehari. Jadi, selalu ada kesempatan memberi mereka makan lagi. Karena kalau nggak hati-hati bisa tergigit, gitu. Kalau di sini yang ikannya agak-agak lumayan laparan tuh ikan apa tuh, Bang? Biasanya ikan hiu, kita nyebutnya giant nurse shark tuh yang agak gede. Tapi dia kalau misalnya lagi nggak lapar ya dia paling bersembunyi gitu. Selesai memberi makan, giliran membersihkan akuarium. Meski airnya bening, kotoran di kaca tetap terlihat jelas dan harus dibersihkan manual. Gas! Gosok-gosok sampai bersih. Besarnya laut buatan ini gak main-main. Ada lebih dari 2 juta liter air, setara hampir 300.000 ember rumah tangga. Dan tentu saja, karena namanya laut, garamnya juga gak kalah banyak, sekitar 55 ton. Kita ini habis kasih makan ikan, kita lanjut ke vakum. Biar apa, Bang? Ke vakum, Bang? Biar pasir-pasir di mentengnya bersih, nggak ada parasit. Membersihkan pasir di dasar akuarium ternyata gampang-gampang susah. Dengan alat penyedot khusus, kotoran dan sisa makanan bisa terangkat tanpa membawa pasirnya. Namun, ada tantangan lain, karena harus dibawa air cukup kuat. Saya harus berjuang untuk tetap stabil di satu titik. Di setiap sudut menteng ini ada arus yang nembak air. Jadi biar sirkulasi air di menteng itu berputar terus. Jadi dia nggak mendep airnya. Makanya saat abang vakum tadi susah, abang kedorong arus. Oh iya, tadi jadi ketika saya coba, itu saya agak kepayahan, bukan agak, emang kepayahan. Karena ternyata arusnya lumayan kuat ya, Bang ya. Coba tebak, kenapa air di sini bisa sejernih ini? Rahasianya ada 5 lapis saringan yang bekerja nonstop. Mulai dari menyaring kotoran, partikel halus sampai menjaga keseimbangan mikroba. Ini fungsinya dia sebagai pembuka gerbang transfer, Kak. Kalau air sudah difiltrasi, udah bersih, nanti kita bisa transfer ke tempat penyimpanan air asinnya. Walau serba canggih, tetap ada pekerjaan manual yang gak bisa digantikan mesin. Misalnya, mencuci ratusan filter ini, yang harus rutin dibersihkan supaya kualitas air tetap terjaga. Kotornya tuh nggak sampai kotor banget,
baru agak kotor langsung dibersihin. Soalnya kata abangnya kalau nggak dibersihin nanti tempat tinggal satwanya nggak nyaman. Meski pakan sudah diberikan, tank dibersihkan, air dicek, sampai garam ditambahkan, ujungnya tetap sama. Semua harus dicek ulang. Kalau oktopus biasanya berapa Kak suhunya? Dia di sini 10 derajat. Dia paling dingin. Kalau sampai dia ditaruh di suhu yang panas? Panas dia udah stres atau dia bisa semakin kecil nanti tentakelnya kayak gitu. Kalau gurita, makanya gurita gurita nggak ada di menteng ini. Nggak ada. Dengan alat pengukur, Aquaris memastikan kadar garam pas, pH seimbang, dan suhu air stabil, supaya satwa laut tetap nyaman. Dampaknya itu dia bakalan stres, terus nanti dampak terburuknya dia bisa mati. Gitu. Termasuk kalau asin atau kadar garam semuanya sama? Iya sama, dia utamanya gitu. Apalagi kalau air laut kan pasti kadar garamnya harus kita perhatikan. Setiap hari, ribuan pasang mata dimanjakan panorama bawah laut buatan ini. Tak hanya melihat, pengunjung juga bisa merasakan pengalaman berbeda di touch pool. Dia makannya apa ya? Kalau makannya di sini dikasih udang, Pak. Udangnya kita cacah halus, terus nanti kita suapin satu-satu. Area khusus yang memungkinkan terutama anak-anak belajar langsung dan berinteraksi dengan beberapa jenis satwa. Seru banget dan menarik banget. Kenapa? Karena untuk orang tua yang mungkin aware, ngajak ke area-area yang mungkin outdoor, banyak nyamuk dan lain hal. Tapi kalau di sini karena indoor, ruangannya juga ber-AC dan so pasti lebih nyaman. Info terakhir nih, di sini bukan cuma satwa air saja, ada juga beberapa satwa darat. Dan yang paling mencuri perhatian, ini dia. Ternyata doyan banget sama pisang dan apel. Karena saya bukan kipernya, jadi harus pelan-pelan pendekatannya. Biarkan mereka yang deketin duluan, jangan kita yang langsung berasa. Meski identik dengan wisata, kawasan seluas lebih dari 7.000 meter persegi ini tak hanya menyajikan hiburan, tapi juga menjadi rumah konservasi bagi beragam satwa. BXC ini salah satu perizinan yang kami sudah dapat adalah lembaga konservasi dari Kementerian Kehutanan. Selain kami juga punya izin Cipci Aquaria dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Sehingga tanggung jawab utamanya adalah pastinya adalah tetap menjaga ekosistem yang ada di BXC itu supaya tetap aman dan sejahtera. Setiap gelembung udara, setiap kibasan sirip jadi saksi bagaimana laut buatan ini dijaga sepenuh hati. Sehari menjadi Aquaris membuka mata bahwa cinta pada alam bisa dimulai bahkan dari dalam akuarium. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Tangerang, Banten.